Hai semua, gimana kabarnya? Jadi di video kali ini kita akan coba untuk bahas seputaran FTM. Hari ini FTM naik sekitar 2% ya. Bitcoin sendiri pergerakannya agak sideways di perdagangan hari ini. Cuman yang bagus adalah BTC dominant sudah mengalami penurunan sebesar ya kurang lebih 3% teman-teman. Dan ini men-trigger banyak altcoin untuk naik hari ini. Salah satunya ada XRP, kemudian juga ada Matic. Matic juga naik tinggi ya dari kemarin, dan untuk FTM pergerakannya masih belum terlalu signifikan teman-teman. Oke, kalau kita lihat dari pergerakannya untuk perdagangan hari ini, FTM itu cukup bagus sebenarnya. Meskipun memang kenaikan yang terjadi belum terlalu signifikan, cuman masih layak untuk kita tunggu ya. Karena FTM ini masih punya target kenaikan teman-teman, sampai di 0,3 dolar. Oke, kita akan lihat dia di time frame 4 jam aja biar lebih jelas. Nah, kalau kita lihat di sini FTM di pembahasan aku kemarin dia membentuk inverse head and shoulders dan memang sudah valid, pergerakannya cenderung naik setelah itu. Dan untuk targetnya itu aku pakai yang ini, sorry juga. Nah, ini dia setelah break up ya dari symmetrical triangle. Biasanya target kenaikan sementara kita bisa gunakan uh, dari neckline, kita tarik dari neckline sini, kemudian ketika dia breakout maka kita akan menemukan target price-nya yaitu di kisaran 0,3, dan saat ini FTM masih di kisaran 0,27, berarti masih ada potensi untuk FTM melanjutkan kenaikan sekitar 9-10%. Jadi ini merupakan ya hal yang cukup bagus sebenarnya. Dan kalau kita lihat dari segi volume perdagangan agak melandai, nggak terlalu tinggi karena kondisi saat ini FTM sebenarnya lagi ketahan nih dari support atau resistance yang terbentuk dari 11 sampai 12 Mei ini. Ketika dump terjadi waktu itu, di level tersebut banyak sekali terjadi akumulasi dan ya menahan pergerakan FTM, dengan kemudian FTM bounce atau memantul naik. Dan untuk posisi saat ini FTM justru ketahan dari resistance yang terbentuk dari fase tersebut. Lalu akankah FTM akan masih melanjutkan kenaikan? Nah, itu kita harus memantaunya lebih dalam teman-teman. Kalau kita lihat dari indikator MACD, di sini masih sangat bagus menurut aku, masih ada potensi untuk mengalami kenaikan ya. MACD-nya udah bikin histogram hijau lagi, kemudian golden cross atau buy lagi. Jadi untuk jangka pendek kemungkinan level 0,3 dolar ini sangat potensial untuk dicapai FTM. Jadi ya sabar aja buat teman-teman yang mungkin sudah melakukan akumulasi atau yang belum, bisa untuk pertimbangkan lagi kalau nanti FTM berhasil closing ya dari level 0,28, itu mungkin teman-teman boleh untuk melakukan sedikit akumulasi. Siapa tahu FTM memang benar-benar bisa mencapai target di 0,3. Jadi untuk peluangnya masih sangat terbuka untuk jangka pendek tentunya. Kalau lebih tinggi dari itu, kita harus perhatikan level-level yang sangat riskan seperti EMA 200 biasanya itu ada di kisaran 0,34. Bila mana FTM itu masih kuat untuk naik ya dari level 0,3 dolar, ya kemungkinan bisa untuk mencapai EMA 999. EMA 99 yang menahan pergerakannya hari ini. Jadi ketika FTM ini sudah berhasil untuk menembus 0,3, maka potensinya tadi bisa naik sampai ke 0,34 ya, yaitu di EMA 200-nya. Cuma kalau untuk kondisi saat ini FTM masih bagus teman-teman. Dia ketahan ternyata di EMA 99 dan potensinya masih sangat bisa untuk bangkit lagi untuk melanjutkan kenaikan. Jadi semoga aja market masih positif ya untuk beberapa hari ke depan. Terus kalau dari 1 jam, dari market 1 jam, di sini MACD-nya masih ada peluang untuk naik, histogram masih berwarna hijau. Cuma kalau dari sisi RSI sendiri dia memang belum menyentuh level jenuh jual, dan koreksi-koreksi wajar mungkin sangat potensial juga untuk FTM ya. Tapi di fase seperti ini tuh nggak boleh terlalu agresif teman-teman. Jadi kalau teman-teman masuk di fase kayak gini kemungkinan akan sering kena gocek nih. Jadi seperti
biasanya lebih baik kita masuk ketika dia memang sudah konfirmasi break up ya dari level ini, level resistance di 0,79, 0,279. Mungkin dia sudah bisa closing ke 0,28. Nah, itu baru teman-teman boleh untuk melakukan sedikit pembelian lagi kepada FTM. Untuk stop loss tentunya taruh di bawah ya, di 0,76 misalkan. Nah, 0,276, nah itu juga bisa menjadi titik stop loss teman-teman. Untuk target seperti yang aku bilang bisa ke 0,3 dolar. Kalau yang lebih tinggi nanti kita akan bahas saja. Cuma kalau jangka pendek ya itu sih peluangnya untuk FTM. Terus area support yang bisa teman-teman perhatikan yaitu di EMA 99 yaitu di 0,26. FTM ini seringkali ketahan di level tersebut ya. Jadi kemungkinan untuk koreksi yang terjadi bila mana memang dalam beberapa waktu ke depan akan koreksi ya bisa aja ketahan lagi di EMA 99 di kisaran 0,6 0,26 0,26. Ya, sekian aja mungkin untuk FTM. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman, dan kalau kalian punya pertanyaan lain, koin lain yang mau dianalisa boleh tulis di kolom komentar. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram. Yang mau join silahkan join, linknya bisa temukan di kolom deskripsi. Dan akhir kata saya Andre, makasih.